Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selamanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kalian masih ingatkan apa saja operasi hitung itu? Operasi hitung diantaranya ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang. Kalian tentu masih ingat apa saja sih operasi hitung itu? Operasi hitung itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Ibu akan mengurutkan tanda operasi hitung itu berdasarkan kekuatan tanda. Ibu singkat dengan kata kur kabataku. Kur kabataku. Apa itu kur? Kur itu adalah kurung. Ka itu adalah kali, ba itu bagi, ta itu tambah, dan ku itu kurang. Mengapa ibu simpan kur di depan, ka di kedua, ba ketiga, ta keempat, dan ku kelima? Karena berdasarkan operasi hitung ini, kekuatan tanda pada kali dan bagi itu lebih kuat dibanding dengan tambah dan kurang. Sedangkan tanda kurung itu akan menjadi lebih kuat dibandingkan kali, bagi, tambah, dan kurang. Sehingga jika ada soal yang ada tanda kurungnya, maka kalian harus mendahulukan pengerjaan di dalam kurung. Begitupun jika ada kali dan bagi, itu kalian lebih dulu kerjakan kali dan bagi dibanding dengan tambah dan kurang. Karena kali dan bagi lebih kuat dibanding tambah dan kurang. Untuk lebih jelasnya, urutan pengerjaan operasi hitung campuran itu adalah: yang pertama, operasi dalam tanda kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian itu setingkat, yaitu sama kuat. Operasi yang dikerjakan harus urut dari kiri atau dari paling awal. Selanjutnya, operasi penjumlahan dan pengurangan adalah setingkat atau sama kuat. Maka jika ada operasi penjumlahan atau pengurangan berdekatan, operasi yang harus dikerjakan itu urut dari kiri atau dari yang paling awal. Selanjutnya, yang keempat adalah operasi perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya atau lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Maka, operasi perkalian dan pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian, operasi penjumlahan atau pengurangan dikerjakan setelah operasi perkalian dan pembagian. Contoh soal yang pertama adalah 40 dikali 15 dibagi 3 ditambah 2. Kita lihat tandanya. Di sini ada operasi perkalian, kemudian ada pembagian, dan ada penjumlahan atau tambah. Kita lihat mana yang lebih kuat. Ada perkalian, pembagian, dan tambah. Jelas yang lebih kuat adalah perkalian dan pembagian dibanding tambah. Karena perkalian dan pembagian itu sama kuat atau setingkat,
maka kalian dahulukan yang paling awal atau yang sebelah kiri. Kita kasih tanda kurung. Maka 40 dikali 15 kita beri tanda kurung. Selanjutnya dibagi 3 ditambah 2. Berapa 40 kali 15 itu? 40 kali 15 adalah 600. Kemudian bagi 3 ditambah 2. Di sini ada tanda bagi dan ada tanda tambah. Karena bagi itu lebih kuat daripada tanda tambah, maka kalian beri tanda kurung. Nah, kemudian kita kerjakan 600 dibagi 3, yaitu 200 kemudian ditambah 2 sehingga hasilnya menjadi 202. Contoh soal yang lain adalah Ibu mempunyai soal 45 dibagi 9 dikurang 5 dikali 2 dikurang negatif 1. Kita lihat di sini ada tanda bagi, ada tanda kurang, ada tanda kali, dan ada tanda kurang. Mana yang kuat? Ternyata yang kuat adalah bagi dan kali. Maka kita beri tanda kurung pada bagi dan kali. Nah, setelah kita beri tanda kurung, kemudian kita kerjakan. 45 dibagi 9 adalah 5. Kemudian dikurangi 5 kali 2 adalah 10. Ini dikurangi negatif, maka akan berubah menjadi tambah. Sehingga tinggal kita tambahkan dengan 1. 45 dibagi 9 adalah 5, dikurangi 5 kali 2 adalah 10, ditambah 1. 5 kurang 10 adalah negatif 5. Kemudian ditambah 1 sama dengan negatif 4. Selanjutnya adalah contoh soal ketiga. 9 ditambah 7 di dalam kurung dibagi 4 dikurang 2 dikali 1. Ingat bahwa yang ada di dalam kurung kita kerjakan lebih dulu. Kemudian kita lihat yang kuatnya ada bagi dan ada kali. 9 tambah 7 adalah 16. Kemudian bagi dengan 4. Kita beri tanda kurung kembali. Kenapa? Karena bagi dan kali itu lebih kuat dibanding kurang. 16 dibagi 4 adalah 4. 2 dikali 1 adalah 2. Menjadi 4 kurang 2 sama dengan 2. Nah, anak-anakku, tibalah pada latihan soal di mana Ibu mempunyai 4 buah soal. Soal yang pertama adalah 20 dikurang 25 kali negatif 8 dibagi 2 dikurang 35. Soal yang kedua adalah 150 ditambah 50 dibagi negatif 10 dikurang negatif 5 dikali 4. Soal yang ketiga adalah 12 dikurang 4 dikali negatif 2. Dan yang terakhir adalah 7 dikurang 4 ditambah 6 dibagi 2 dikurang 2. Kalian ingat mana yang kuat? Itulah yang dikerjakan lebih dahulu. Ada tanda kurung, kali, dan bagi itu lebih kuat. Ingat, kata kuncinya adalah kur, kaba, taku. Kurung, kali, bagi, tambah, dan kurang. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.